Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya. Kali ini Arsip Bayangan akan membawakan sebuah kisah yang berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Timur. Kisah ini sudah menjadi pembicaraan warga sekitar selama puluhan tahun. Menjadi legenda urban yang paling mencekam dan membuat siapa saja bergidik ngeri hanya dengan mendengar namanya. Catatan, cerita ini hanyalah karangan semata. Mohon maaf apabila ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, maupun peristiwa, itu hanyalah kebetulan semata dan tidak ada maksud lain. Awal cerita. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, berdiri sebuah jembatan tua yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai lokasi bunuh diri paling angker di daerah tersebut. Hampir setiap beberapa bulan, selalu ada orang yang melompat ke sungai gelap di bawahnya. Warga mulai percaya ada sesuatu yang memanggil korban dari tengah jembatan setiap lewat tengah malam. Karena jumlah korban terus bertambah, pemerintah daerah akhirnya memasang pagar pengaman tinggi di sisi kanan dan kiri jembatan agar tidak ada lagi warga yang melompat. Dan setelah pagar itu dipasang, semoga kejadian mengerikan itu tidak pernah terjadi lagi. Namun sebagian warga masih percaya. Suara dari bawah sungai itu belum benar-benar hilang. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk simak baik-baik. Sebelumnya, suatu malam, lampu jalan sering berkedip sendiri. Kabut tipis muncul dari sungai meski sedang musim kemarau, saat udara seharusnya kering dan panas. Dan anehnya, warga sekitar selalu menghindari melintas setelah pukul 12 malam. Mereka memilih memutar jalan jauh meski harus menempuh waktu 2 kali lipat, daripada harus melewati jembatan itu saat malam telah larut. Karena sejak tahun 2003, satu persatu orang mulai melompat dari jembatan itu. Awalnya hanya dianggap depresi biasa, masalah ekonomi, atau patah hati. Namun lama-kelamaan, pola kematiannya terasa sangat aneh dan tidak masuk akal. Hampir semua korban ditemukan dengan ekspresi wajah ketakutan yang luar biasa. Mulut mereka menganga, mata melotot, seolah mereka melihat sesuatu yang sangat mengerikan tepat sebelum jatuh ke sungai hitam di bawah sana. Dan sebelum meninggal, beberapa korban sempat berkata hal yang sama kepada keluarga atau teman yang ada di dekatnya. Dia memanggilku, suaranya lembut sekali. Dia bilang dia kesepian dan ingin aku menemaninya. Tahun demi tahun berlalu, namun korban terus bertambah. Mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, supir truk yang sedang beristirahat, ibu rumah tangga yang pulang dari pasar, bahkan seorang polisi yang sedang bertugas malam pun pernah melompat dari jembatan itu. Tidak ada yang kebal. Tidak ada yang aman. Warga mulai menyebut tempat itu dengan nama baru yang menakutkan, Jembatan Arwah. Yang paling menyeramkan dan membuat cerita ini tersebar ke seluruh penjuru negeri terjadi pada tahun 2019. Seorang remaja perempuan berusia 17 tahun melakukan siaran langsung atau live streaming di media sosial TikTok dari atas jembatan itu. Awalnya ia hanya menangis sambil curhat tentang hidupnya yang ia rasa penuh masalah, tentang pertengkaran dengan orang tua, dan rasa sepi yang mendalam. Namun beberapa menit kemudian, suasana di video itu berubah drastis. Wajah gadis itu berubah panik. Air matanya berhenti mengalir, digantikan oleh tatapan kosong yang menatap tajam ke arah bawah sungai yang gelap. Ia terus melihat ke sana, berulang kali, seolah ada seseorang yang melambai kepadanya dari dasar sungai. Lalu ia berkata dengan suara gemetar, pelan namun terdengar jelas oleh ribuan penonton yang menyaksikan. Ada yang manggil aku, dia cantik. Dia bilang dia punya jawaban atas semua masalahku. Tiba-tiba layar ponsel itu bergerak liar ke atas, ke langit malam yang gelap, lalu jatuh menghadap ke aspal. Siaran langsung itu berhenti seketika. Dan tubuh remaja itu ditemukan keesokan paginya, terapung di pinggir sungai, dengan senyum aneh yang mengembang di bibirnya. Senyum yang sangat damai, kontradiktif dengan cara ia meninggal. Sejak video itu viral, tidak ada lagi warga yang berani berhenti terlalu lama di atas jembatan. Bahkan sekadar melintas pun mereka tancap gas sekuat tenaga, tidak berani menoleh ke kiri atau ke kanan, apalagi menatap ke bawah. Tekanan masyarakat akhirnya membuat pemerintah daerah turun tangan. Media lokal mulai memberitakan jembatan itu hampir setiap bulan.
Berita tentang kematian, tentang cerita mistis, tentang penampakan, memenuhi koran dan berita televisi setempat. Banyak pihak ahli yang memberikan pendapat, ada yang menyalahkan kondisi psikologis warga, ada pula yang menyalahkan desain jembatan yang dianggap terlalu terbuka dan memancing perasaan depresi bagi yang melihat ke bawah. Memang, jembatan itu dibangun sejak zaman penjajahan dulu. Tingginya sekitar 15 meter dari permukaan air, dan pembatasnya aslinya hanya setinggi pinggang orang dewasa. Sangat rendah, sangat mudah untuk dilewati oleh siapa saja yang berniat buruk. Akhirnya diputuskan, pemerintah akan memasang pagar pengaman besi yang sangat tinggi, mencapai 2 meter lebih, menutupi sisi kanan dan kiri jembatan sepanjang 200 meter itu. Tujuannya sederhana dan logis, agar tidak ada lagi orang yang bisa melompat. Sekalipun seseorang berniat, mereka tidak akan sanggup memanjat pagar setinggi itu, apalagi dalam keadaan terburu-buru atau emosi. Pemasangan dilakukan selama 2 minggu. Selama proyek berjalan, suasana jembatan terasa semakin sunyi dan mencekam. Tidak ada kendaraan yang lewat karena jalan ditutup sementara. Beberapa pekerja mengaku sering mendengar suara perempuan menangis dan bersenandung pelan dari bawah sungai saat malam tiba. Suaranya merdu tapi penuh kesedihan yang mendalam. Ada juga yang melihat bayangan putih berjalan mondar-mandir di ujung jembatan, lalu menghilang begitu saja saat didekati. Namun mereka memilih mengabaikannya. Uang upah sudah ditetapkan, dan mereka harus menyelesaikan pekerjaan itu. Dan ketika pagar itu akhirnya selesai dipasang, warna abu-abu besi baru membuat jembatan itu tampak lebih kokoh, lebih tertutup, dan anehnya, lebih suram dari sebelumnya. Warga merasa sedikit lega. Mereka berharap, dengan pembatas setinggi itu, pintu kematian itu sudah tertutup rapat. Mereka berharap tidak akan ada lagi korban berikutnya. Dan benar saja. Selama 1 tahun penuh, tidak ada lagi laporan bunuh diri dari atas jembatan itu. Angka kematian turun menjadi 0. Pemerintah bangga, warga bernapas lega. Namun, ketenangan itu terasa palsu. Seperti badai yang sedang diam sebelum menghantam lebih keras lagi. Setelah pagar selesai dipasang, kejadian bunuh diri memang perlahan berhenti. Tidak ada lagi laporan orang melompat dari jembatan. Lampu jalan tambahan dipasang di setiap 10 meter, membuat jembatan itu terang benderang sepanjang malam. Kamera pengawas atau CCTV diperbanyak di setiap ujung dan tengah jembatan. Patroli malam kepolisian pun mulai rutin dilakukan setiap 2 jam sekali. Namun meski suasana mulai membaik secara statistik dan laporan resmi, beberapa warga masih mengaku mengalami hal aneh saat melintas tengah malam. Ada yang mendengar suara tangisan samar dari bawah sungai, beriringan dengan suara air yang bergejolak padahal arus sedang tenang. Ada pula pengendara yang melihat sosok perempuan berambut panjang, berpakaian serba putih, berdiri diam di balik jeruji pagar yang tinggi itu. Sosok itu menatap lurus ke bawah sungai, punggungnya menghadap jalan raya. Namun saat didekati atau saat lampu kendaraan menyinarinya, sosok itu menghilang begitu saja, seolah melebur ke dalam besi pagar itu sendiri. Warga mulai percaya, meski secara fisik pagar sudah menutup jalan jatuhnya manusia, sesuatu di bawah sungai itu mungkin masih ada. Ia hanya mengubah caranya. Ia masih ada. Menunggu. Dalam diam. Menunggu celah sekecil apapun untuk kembali mengambil apa yang ia inginkan. Nyawa manusia. Lilin yang menyala sendiri, foto orang yang belum dikenal, bunga melati yang masih segar, hingga tulisan-tulisan arang di besi pagar yang berbunyi, "Datanglah, aku sudah lama menunggu. Di sini damai, di sini tidak ada sakit hati." Pihak berwenang sering menghapus tulisan itu, membersihkan benda-benda itu, tapi keesokan harinya, selalu saja muncul lagi di tempat yang berbeda. Cerita-cerita ini akhirnya sampai ke telinga seorang pemuda yang gemar mengeksplorasi tempat angker dan membuat konten misteri di media sosial. Namanya Raka, seorang kreator konten horor yang terkenal berani dan tidak mudah percaya tahayul. Baginya, semua penampakan itu hanyalah trik cahaya, imajinasi berlebihan, atau ulah orang iseng yang ingin menjaga citra angker tempat itu. Raka bertekad untuk membuktikan bahwa jembatan arwah hanyalah mitos belaka. Malam itu, tanggal 14 bulan Februari, malam yang konon adalah waktu di mana energi mistis paling kuat. Langit mendung tebal, hujan gerimis turun perlahan membasahi aspal. Kabut tebal menyelimuti seluruh jembatan, membuat jarak pandang hanya sekitar 10 hingga 15 meter saja. Raka datang sendirian hanya berbekal kamera ponsel dan senter kepala. Ia berjalan santai dari ujung jembatan sambil menyapa penontonnya yang jumlahnya terus bertambah, mencapai ribuan orang dalam waktu singkat. "Selamat malam semuanya.
Malam ini kita ada di tempat yang paling banyak diceritakan, Jembatan Arwah. Seperti yang kalian lihat, di sini sudah dipasang pagar tinggi, aman, terang, dan kosong. Tidak ada hantu, tidak ada arwah, semuanya cuma cerita, ucap Raka dengan nada santai, sedikit menggoda suasana. Ia berjalan perlahan ke tengah jembatan, berhenti tepat di titik yang dianggap paling angker, titik di mana paling banyak orang melompat. Di sana, ia berdiri menghadap pagar besi yang tinggi itu. Di balik pagar, gelap pekat dan suara gemuruh sungai terdengar samar naik ke atas. Awalnya siaran langsung berjalan normal. Penonton ramai berkomentar, ada yang takut, ada yang mengolok-olok, ada pula yang memperingatkan Raka untuk segera pergi. Namun beberapa menit kemudian, komentar penonton mulai berubah drastis. Tulisan-tulisan di layar memenuhi kolom obrolan dengan pesan yang sama. Mas, belakangmu. Ada cewek berdiri di dekat pagar itu. Itu siapa? Dia lagi ngeliatin kamu, Mas. Pergi dari situ. Cepat. Raka sempat tertawa melihat komentar itu. Ah, kalian ini ya, sudah aku bilang, jangan banyak berimajinasi. Benar saja. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tapi wajah Raka perlahan berubah menjadi pucat pasi. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut pada bayangan, tapi karena indera pendengarannya menangkap sesuatu yang mengerikan. Dari bawah sana, dari balik pagar besi tinggi itu, dari dalam derasnya arus sungai yang biasanya hanya terdengar suara air, terdengar samar suara perempuan menangis. Suaranya sangat halus, sangat merdu, namun penuh kesedihan yang mendalam, seolah berasal dari dasar bumi yang paling dalam. Raka mengangkat ponselnya lebih tinggi, mengarahkan kamera ke celah-celah pagar. Ia berusaha mendekatkan lensanya. Perlahan berubah menjadi senandung lagu tua, lagu daerah yang sudah sangat jarang didengar orang zaman sekarang. Dan di sela-sela nyanyian itu, terdengar suara lirih memanggil namanya. Raka. Raka, kemarilah, pagar ini tinggi, tapi ada celah kecil, aku sudah buka untukmu. Raka mundur selangkah, napasnya mulai tidak beraturan. Ia berniat untuk menghentikan siaran langsung itu dan lari pergi. Namun tiba-tiba, angin kencang berhembus memutar-mutar tubuhnya. Kabut di sekitarnya menjadi sangat putih pekat, menutupi pandangan ke arah ujung jembatan. Ia merasa seolah-olah jembatan itu memanjang tak berujung, dan ia terperangkap di tengahnya sendirian. Di layar komentar, penonton mulai histeris. Banyak yang melihat lewat layar ponsel, ada ujung kain putih yang menjulur dari celah pagar besi yang setinggi 2 meter itu. Kain itu melilit perlahan tiang pagar, lalu bergerak naik, naik, dan naik. Seolah ada sesuatu yang memanjat ke atas dengan sangat cepat dan lincah, melewati celah-celah kecil yang mustahil dilewati manusia. Raka tidak berani bergerak. Matanya terpaku pada satu titik di pagar besi itu. Di sana, tepat di depan wajahnya, di balik jeruji besi, muncullah sepasang tangan. Tangan perempuan yang sangat putih, jari-jari lentik yang panjang, kuku berwarna merah darah. Tangan itu mencengkeram besi pagar dengan erat. Lalu perlahan, kepala perempuan itu muncul di sela-sela besi yang sempit itu. Wajahnya sangat cantik, kulitnya putih bersih, rambut hitam panjang basah menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Matanya besar, indah, namun kosong, berwarna putih bersih tanpa bola mata, menatap tajam tepat ke manik mata Raka. Mulutnya tersenyum sangat lebar, terlalu lebar hingga hampir menyentuh telinga. Dan suara itu terdengar lagi, kali ini sangat dekat, tepat di depan wajah Raka, meski terhalang besi setebal 10 cm. Pagar ini hanya menahan tubuh mereka, tapi tidak menahan jiwa mereka. Kau datang mencari kami, kan? Sekarang ikutlah bersamaku. Raka menjerit sekuat tenaga, berbalik badan hendak lari, tapi kakinya terasa berat sekali, seolah ada ratusan batu yang mengikatnya ke tanah. Ia merasakan hawa dingin menusuk masuk ke pori-pori kulitnya, membuat seluruh tubuhnya kaku membatu. Di kamera ponsel yang masih merekam, terlihat sosok perempuan itu kini sudah menempel sepenuhnya pada pagar besi. Wajahnya menekan jeruji besi itu seolah ingin menembusnya. Dan perlahan, sosok itu mulai meleleh, tubuhnya berubah menjadi asap putih tebal, masuk satu persatu ke dalam lubang-lubang kecil di antara besi pagar, menembus pembatas itu seolah besi itu tidak ada apa-apanya. Penonton melihat asap putih itu bergerak cepat masuk ke dalam tubuh Raka. Raka berhenti berteriak. Tubuhnya yang kaku perlahan rileks. Wajah ketakutannya berubah drastis menjadi senyum yang sama persis dengan senyum mengerikan milik perempuan itu. Raka melayang perlahan naik ke atas pagar besi setinggi 2 meter itu,
seolah gravitasi tak lagi berarti baginya. Kakinya tak menyentuh besi sedikit pun, tubuhnya melayang bebas persis di depan jeruji-jeruji yang seharusnya menjadi pembatas kematian itu. Senyum mengerikan itu masih terkembang lebar di bibirnya. Matanya yang tadi penuh ketakutan kini berubah kosong, putih bersih sama persis dengan mata sosok perempuan itu. Di layar ponsel yang masih merekam, ribuan penonton hanya bisa terdiam dan bergidik ngeri. Tak ada yang berani berkomentar lagi, tak ada yang mampu mengucap sepatah kata pun. Mereka menyaksikan pemuda itu mengangkat kedua tangannya, menjulurkan ke depan seolah sedang memeluk seseorang yang tak kasat mata di balik pagar. "Terima kasih. Sudah membuka jalan untukku," bisik Raka dengan suara yang bukan suaranya lagi. Suara itu berat, serak, dan terdengar seperti gabungan suara ribuan orang berbicara serentak. Tanpa ada tanda-tanda peringatan, tubuh Raka condong ke depan. Melalui celah sempit di antara jeruji besi yang seharusnya tak mungkin dilewati bahu manusia dewasa, tubuhnya masuk begitu saja. Seolah daging dan tulangnya berubah menjadi asap, menjadi cairan, menjadi sesuatu yang tak berwujud. Ia menembus pagar besi itu seolah itu hanya kabut tipis. Biur! Suara cipratan air yang keras terdengar menggema di tengah kabut dan hujan. Tubuh Raka menghilang jatuh ke dalam kegelapan sungai yang berarus deras di bawah sana. Ponselnya yang masih tertancap di pagar, kamera menghadap ke bawah, menangkap bayangan putih yang berenang cepat menjauh, lalu lenyap di telan kegelapan dasar sungai. Siaran langsung itu berakhir saat hantaman ombak membalikkan posisi ponsel hingga lensanya menghadap langit malam yang gelap gulita. Keesokan paginya, berita itu tersebar ke seluruh penjuru negeri. Puluhan ribu orang telah menyaksikan kejadian itu secara langsung. Pihak kepolisian dan tim SAR segera turun tangan menyisir sepanjang aliran sungai, mencari jejak Raka. Namun, sama seperti korban-korban sebelumnya, tubuhnya tak pernah ditemukan. Hilang begitu saja, tak menyisakan jejak apapun selain rekaman mengerikan itu. Pagar besi setinggi 2 meter itu, yang dibangun dengan biaya mahal dan harapan besar untuk menghentikan tragedi, kini tampak menjadi ejekan yang mengerikan. Warga sadar akan satu hal pahit, pagar itu hanya menahan tubuh manusia. Tapi tak ada yang bisa menahan apa yang ada di dalam air itu. Malam demi malam berlalu. Kini, jembatan arwah bukan lagi sepi seperti dulu. Justru, keberadaan pagar itu seolah menjadi penanda bahwa penunggu di bawah sana semakin kuat. Lampu jalan yang tadinya dipasang agar terang benderang, kini sering padam sendiri satu persatu saat jam menunjukkan pukul 12 malam. Kabut tak lagi hanya datang saat musim hujan, tapi naik setiap malam, menebal, dan menutupi seluruh permukaan jembatan. Warga yang terpaksa harus melintas di tengah malam kini punya kebiasaan baru. Mereka melaju dengan kecepatan penuh, tidak menoleh ke kiri atau kanan, dan berdoa sekuat hati. Namun, meski mereka menutup mata dan telinga, suara itu tetap bisa masuk. Suara itu kini tak lagi hanya memanggil dari bawah. Banyak pengendara yang mengaku, saat melintas, mereka melihat sosok-sosok bayangan berdiri di balik celah-celah pagar besi itu. Bukan hanya satu sosok perempuan, tapi puluhan, ratusan sosok. Ada yang berpakaian seragam mahasiswa, ada yang berpakaian dinas polisi, ada yang berpakaian daster ibu rumah tangga, dan ada pula pemuda dengan kamera di lehernya. Mereka semua berdiri berjejer sepanjang jembatan, menempel pada besi-besi dingin itu, menatap lurus ke jalan raya, mulut mereka bergerak serentak mengucapkan kalimat yang sama. "Datanglah, pagar ini tak ada gunanya, kami sudah menunggumu, di sini damai, di sini abadi." Konon, sosok perempuan penunggu sungai itu semakin kuat sejak pagar itu dipasang. Karena setiap korban yang jatuh kini terperangkap selamanya di bawah sana, menjadi bagian dari pasukannya, menjadi panggilan-panggilan baru untuk manusia-manusia lain yang lewat. Jembatan itu kini tak lagi sekadar jembatan penghubung antar desa. Ia telah menjadi gerbang. Gerbang tempat jiwa-jiwa yang kesepian, yang putus asa, atau yang sekadar penasaran, ditarik masuk ke dalam kegelapan abadi di dasar sungai itu. Dan sampai hari ini, pagar besi tinggi itu masih berdiri kokoh, berkarat dimakan usia dan lembabnya hawa sungai. Jika suatu saat nanti kamu bepergian ke kota kecil di Jawa Timur itu, dan harus melintas di jembatan tua itu, ingatlah pesan ini baik-baik. Jangan pernah melintas sendirian setelah pukul 12 malam. Jangan mendekati pagar itu, apalagi menengok ke celah-celahnya. Dan yang paling penting, jika kamu mendengar suara lembut memanggil namamu, atau melihat bayangan putih melambai dari balik jeruji besi itu, jangan menoleh. Jangan menjawab. Dan lari sejauh mungkin. Karena di balik pagar pengaman yang seolah aman itu, di dalam sungai gelap yang dalam itu,
mereka masih terus menunggu. Menunggu korban berikutnya yang cukup bodoh atau cukup penasaran, untuk datang dan bergabung bersama mereka selamanya. Demikianlah kisah legenda urban, Jembatan Arwah. Cerita ini dibuat hanya untuk hiburan dan mengingatkan kita semua agar selalu menjaga pikiran tetap positif, menghargai hidup, dan berhati-hati dalam melangkah kemanapun kita berada. Ingatlah, masalah hidup apapun beratnya, selalu ada jalan keluar yang lebih baik daripada mengambil jalan akhir. Terima kasih sudah menyimak cerita dari Arsip Bayangan. Tetap waspada, selalu berdoa, dan jaga diri baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.